Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafisa Pinsa Syaira. Saya dari kelas 11 TKJ 2 SMKN 2 Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar mikrotik. Nah, apa sih itu mikrotik? Mikrotik adalah sebuah perusahaan. Perusahaan ini fokusnya untuk buat alat-alat jaringan kayak buat wireless, access point, router, switch. Nah, jadi dia memang lebih ke perangkat jaringan. Nah, dia itu bentuknya ada berupa software sama ada berupa hardware. Jadi di software ini misalkan nanti kita install mikrotik OS-nya itu di server, atau PC atau di VirtualBox dan masih banyak lainnya. Masih banyak lagi macam-macam instalasi OS-nya. Nah, kalau teman-teman gak mau repot, teman-teman bisa beli hardware-nya atau bisa langsung aja beli perangkat board-nya. Nah, jadi kalau software-nya itu disebut router OS. Kalau hardware-nya itu disebut dengan router board. Nah, untuk lokasi kantor pusatnya itu ada di Riga, Latvia, Eropa Utara. Jadi pusatnya di situ ya teman-teman. Nah, untuk router itu tingginya kayak kurang lebih 1.001 kilo. Nah, untuk routernya itu dibuat di pabrik Latvia dan motonya itu ada merutingkan dunia, bisa mengkoneksikan dunia. Selanjutnya untuk founder Microsoft itu Bill Gates. Nah, kalau untuk mikrotik itu foundernya John Trulli, Anis Raistin. Nah, ini web perusahaannya. Mikrotik itu sendiri atau Microsoft.com, mikrotik.com ini buat yang mikrotik untuk meeting, wiki mikrotik sama forum kalau mau diskusi dan tanya jawab menggunakan bahasa. Selanjutnya di sini juga ada timeline mikrotik. Nah, apa sih itu timeline mikrotik? Nah, di sini disebutkan perusahaan mikrotik itu didirikannya pada tahun 1996. Tapi tahun 1997 mereka fokus ngebuat softwarenya. Dulu itu kan diinstalnya di PC. Nah, itu asal muasal mikrotik seperti itu. Sekitar 5 tahunan. Nah, contohnya mikrotik yang router board ini. Ini itu ditemukannya itu awal-awal tahun 2002. Nah, ini itu router board pertama yang di-launching sama mikrotik. Nah, dari sini mula tuh berkembang yang ada router-router yang dibuat sebagai gateway, access point, dan masih banyak lagi. Nah, di situ tuh semakin mulai banyak perangkat router board. Nah, selanjutnya ada mikrotik router OS. Dalam bentuk OS ini bisa diinstal di multi-platform. Itu juga sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik dan dapat diinstal di PC atau sebagai VM virtual machines atau standalone operating system berbasis Linux p335 kernel. Nah, jadi mikrotik itu dia terbagi menjadi dua, yaitu ada router board dan ada router OS. Nah, kalau di router OS itu bentuknya OS kayak Windows, bentuk OS-nya itu. Nah, jadi bisa install di multi-platform. Windows itu bisa diinstal di PC, di Discord, sama kayak mikrotik bisa diinstal di PC atau virtual machines dan bisa di mana-mana. Nah, untuk standalone OS-nya berbasis
Linux 335 kernel. Nah, kenapa sih kita pakai router OS diinstalnya? Nah, PC-nya itu karena di PC kita bisa custom. Makanya misal ada problem, ada engineer dan yang rusak, itu tuh cuman lancarnya. Solusinya itu kan tanggal ganti, lancarnya selesai dan gak perlu ganti semua. Terus juga ada kalau router board itu kena petir jadi ya udah itu rusak semua, kita bisa ganti. Nah, itu kenapa kita pakai router OS ya. Selanjutnya di sini ada MikroTik router OS. Nah, MikroTik juga disupport, yaitu tentu routing, yaitu nama OS-nya. Router OS jadi dua, berfungsi sebagai routing baik itu statis atau routing device. Nah, bahkan dynamic penting bagi IPv4 atau IPv6. Selanjutnya ada firewall dan NAT. Nah, jadi misalkan kita mau MikroTik yang kita buatkan firewall buat ngeblok misal router kita ini ada seorang dari internet itu nyoba nyerang masuk ke logic router dan lain-lain. Nah, gimana kita membuatkan firewall biar tidak dijual atau FP di jam kerja? Nah, yaitu network attack translation. Jadi, ini buat nganut baik itu dari ke client ke internet, private ke public atau sebaliknya. Nah, itu nantinya kita akan dibuatkan source NAT sama destination di Linux itu mirip-mirip. Dan juga ini yang paling penting itu ada powerful. Jadi jangan dinamakan cost atau quality of service ya. Bandwidth manajemennya ya gimana catatan misalkan MikroTik kita atur bandwidth komputer, IP-nya, bandwidth-nya sekian. Begitu juga user manajemennya. Nah, kayak BTKP, ada web proxy-nya juga. Nah, ini yang paling banyak dipakai atau hotspot dan lain-lain. Terus yang terakhir ada tools. Nah, tools itu misalkan kita mau tes sandwich dapat berapa sih khawatir interferensinya, itu kita menggunakan bandwidth test. Terus ada juga tools, itu dia untuk cek USAT. Kemudian di sini ada akses MikroTik first time. Nah, di sini ada beberapa cara mengaksesnya itu ya teman-teman. Nah, kalau kita mengaksesnya pakai keyboard, gak perlu pakai IP-IPan. Ini hanya bisa pakai text based atau biasanya komen-komen saja. Bisa juga pakai serial console. Ada juga menggunakan telnet atau SSH. Nah, itu bisa text based atau IP. Nah, paling sering itu pokoknya Winbox. Kalau orang pakai MikroTik itu ya, Winbox ini gak perlu pakai IP, jadi gak perlu setting IP di sisi MikroTik. Ya gak masalah. Dia juga bisa text based, komen-komen. Nah, selanjutnya, misal kita mau ambil data di MikroTik. Ini bisa menggunakan FTP, bisa juga menggunakan API, bisa juga menggunakan QuickSet atau Webpick, bisa juga menggunakan yaitu settingnya itu di browser. Jadi buka Google Chrome atau Mozilla, lalu kita akses IP MikroTiknya, lalu konfigurasi di mana. Selanjutnya ada MIC Telnet, ada lokalnya juga, seperti itu. Juga ini ada mengakses MikroTik Webpick dan QuickSet. Nah, kebanyakan orang berpikir
Mikrotik ini hanya router, padahal fungsinya ini ada banyak. Sebagai router saja, yaitu pertama bisa support untuk wireless network, misalnya itu ada yang buat indoor, ada yang juga untuk outdoor. Nah, ini banyak dipakai itu buat point to point, multi point, contohnya 3. Itu beberapa produknya ada XL, TCY, sering dipakai jarak pondok, LHG, AC, atau kalau mau lebih besar lagi ada namanya Dynanis. Nah, itu digambarkan untuk wireless yang poin-poinnya. Jadi, wireless di Mikrotik itu bisa support megang point to multi point, dan standarisasinya ini bisa A, B, G, N, atau AC. Jadi, tergolong cepat. Yang AC ini udah lumayan kekinian, walaupun kalau yang buat di dalam ruangannya ada CAP. Mikrotik ini dipasangnya di hotel-hotel atau bandara, sering menggunakan kayak ada keunggulan menggunakan komen lain. Penggunaan CLI pada Mikrotik menawarkan keuntungan dalam hal bandwidth. Dengan menggunakan SSH atau Telnet, konsumsi bandwidth lebih rendah dibandingkan Winbox, sehingga koneksi tetap stabil, terutama pada koneksi internet dengan kecepatan rendah. Persiapan menggunakan CLI. Untuk menggunakan CLI dibutuhkan program SSH, client, atau Telnet silent. Pemirsa disarankan untuk mengunduh dan menginstal program ini terlebih dahulu. Setelah itu masukkan IP router, port SSH, dan username untuk login. Selanjutnya juga di sini ada 3 tipe utama OS Mikrotik. Yang pertama ada launcher. Nah, versi paling stabil tetapi tidak mendapatkan fitur terbaru. Versi stabil yang juga mendapatkan beberapa fitur terbaru versi testing untuk fitur-fitur terbaru yang mungkin memiliki kekurangan. Versi ini cocok untuk pengguna yang ingin menjadi penjajal fitur terbaru. Yang kedua ada development. Nah, versi pengembangan dengan fitur terbaru, tetapi mungkin tidak stabil dan tidak direkomendasikan untuk penggunaan rutin. Yang ketiga, ada pilihan versi OS, tergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaan. Jika prioritasnya adalah kestabilan, maka launcher atau stabil adalah pilihan yang baik. Namun, jika ingin menggunakan fitur terbaru, testing atau development dapat dipertimbangkan. Selanjutnya ada upgrade routers. Nah, kalau bisa kita upgrade OS Mikrotik, kita yang versi terbaru, karena yang memperbaiki fix bug, keamanan, dan lain-lain. Nah, untuk alasan security, Mikrotik menyarankan agar selalu melakukan upgrade router ke versi terbaru ya. Upgrade harus memperhatikan aturan label dan lisensi yang berlaku. Selain itu juga harus memperhatikan kompatibilitas terhadap jenis arsitektur hardware. Nah, upgrade itu ada 2 cara. Kondisinya itu kita tuh ada internet, jadi upgrade tuh klik langsung selesai. Itu versi upgrade, itu versi internetnya ya. Nah, yang kedua ada manual upload package. Nah, kalau yang kedua itu dengan cara manual harus mendownload OS-nya, nanti pindahin ke Mikrotik, lalu di start. Selanjutnya ada downgrade. Nah, downgrade ini dilakukan apabila hardware kurang mendukung terhadap versi baru atau terdapat bug pada versi aktifnya. Downgrade harus memperhatikan kompatibilitas terhadap jenis arsitektur hardware. Terus juga untuk mendownload package versi lama bisa melalui menu download arsip. Nah, downgrade from router, sistem packages, cek for update, pilih channel yang berbeda atau back fix only atau long term. Klik download lalu klik downgrade di package list Windows. Kalau manual download itu ada download package versi sebelumnya dari web mikrotik.com.
.com atau download extract, kemudian upload ke dalam router, masuk ke sistem pkguest, klik downgrade. Nah, selanjutnya itu ada routerboard. Apa sih itu routerboard? Routerboard itu OS-nya itu yang bertanggung jawab buat memulai OS pada mikrotik routerboard. Disebut juga router boot. Nah, dengan routerboard ini gak perlu khawatir ketika salah upgrade OS, misalkan ini akan balik otomatis. Nah, jadi juga ada dua tipe boot loaders dalam routerboard, ada main dan backup. Nah, atau main itu berfungsi untuk update router OS. Kalau backup itu digunakan untuk merecovery router OS ke semula jika dibutuhkan. Selanjutnya di sini juga ada IP service. Nah, apa itu IP service? IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Terus juga dapat digunakan untuk membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Kemudian, disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Rubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Terus login kembali ke router menggunakan default port dan juga login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Selanjutnya ada backup dan restore. Nah, backup dan restore ini itu bisa konfigurasi di router, bisa disimpan, kemudian bisa digunakan juga di kemudian hari. Di Mikrotik terdapat dua jenis backup, binary file atau backup restoring config on same router. Tidak dapat dibaca text editor. Membackup semua konfigurasi router. Create return point kembali ke seperti semula. Scrape file atau RAC. Moving config and restoring to another router. Berupa script dapat dibaca oleh text editor, dapat membackup sebagian konfigurasi router, dapat digunakan untuk menambahkan config baru atau script terbaru pada Mikrotik. Dan juga bisa backup konfigurasi menggunakan binary backup dan script export. Nah, pindah kedua file tersebut ke laptop, buka menggunakan text editor, manakah dari kedua file tersebut yang bisa diedit, konfigurasi bisa dibaca melalui text editor. Nah, selanjutnya di export itu untuk menyimpan, import itu untuk resource. Nah, kalau kita masuk ke export file itu namanya backup. Akan membackup semua konfigurasi Mikrotik. Tapi kalau kita masuk ke IP address atau menunya, lalu gunakan export, berarti dia cuma backup IP doang. Terus selanjutnya ada backup dan restore script file. Nah, ini cara kedua. Terus yang pertama itu file export. Nah, merupakan salah satu jenis file backup yang berupa script. File export menggunakan type plain text, dapat diedit. Berisi beberapa konfigurasi yang ada pada router. Script tidak akan membackup settingan username dan password router. Dapat juga membackup sebagian konfigurasi yang ada pada router. Untuk membuat file export harus menggunakan terminal atau CLI. Konfigurasi dapat dipindahkan ke router board yang berbeda. Restore harus menggunakan perintah atau import. Nah, backup dan restore ini dengan menggunakan mode script dilakukan dengan perintah, yaitu ada export, akan menyimpan konfigurasi dengan bentuk script yang dapat dioleh. Terus ada import, akan menjalankan perintah yang terdapat dalam script. Nah, perintah export itu ada di sini ya. Selanjutnya ada reset konfigurasi atau hard reset.
Nah, reset konfigurasi digunakan untuk mengembalikan setting ke default atau settingan pabrik. Reset konfigurasi mikrotik diperlukan jika lupa username atau password. Ketika akan login, perlu menata dari nol konfigurasi yang sudah kompleks. Terus juga bisa reset dulu konfigurasi dapat dilakukan dengan cara hard reset atau reset secara fisik, soft reset, reset secara software atau install ulang. Nah, fungsi lain dari tombol reset pada router atau ini, load backup, router, bootloader. Terus juga ada reset konfigurasi router, ada enable mode CAPS atau controlled AV, dan memulai mode net install. Seperti itu. Selanjutnya juga ada reset konfigurasi soft konfigurasi. Nah, soft reset by software bila masih bisa akses ke mikrotik sistem atau reset configuration. Keep user configuration, reset semua konfigurasi kecuali user dan passwordnya ya. Terus juga ada caps mode, setting mode caps atau mode AP yang dimana oleh Casman. Terus juga ada non-default configuration, menghapus semua settingan yang ada di router, dan atau do not backup. Ketika di reset, router OS tidak akan melakukan backup file. Apabila semua parameter tidak dipilih, maka router akan kembali ke factory default. Selanjutnya, yang terakhir itu ada lisensi mikrotik. Nah, ini itu adalah yang membedakan router yang harganya 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 3 juta ke atas. Lisensi ini dibagi menjadi 2 dan juga dibagi 2. Nah, kalau beli router board sudah include lisensinya. Nah, lisensinya itu disimpan di 9 harddisknya atau router boardnya. Terus juga di sini dan juga ada batasan fiturnya dan ada juga batasan fitur-fiturnya ya. Terus juga lisensi ini menentukan fitur-fitur yang dimiliki oleh setiap router. Terus lisensi terdiri dari level 0 sampai level 6. Nah, terus juga level lisensi ini juga menentukan batasan upgrade paket. Lisensi akan hilang jika di-uninstall menggunakan non-mikrotik. Khusus untuk 86 harus membeli lisensi di Mikrotik.com atau bisa melalui distributor. Nah, di sini juga ada contohnya ya teman-teman, dari level 0 sampai level 6. Nah, kalau level 0 ini trial mode-nya hanya 24 jam aja, kalau lebih gak bisa dipakai. Terus ada level 1 atau pre-demo. Nah, itu terbatasnya fitur-fitur yang sedikit saja bisa didapatkan secara file. Terus juga yang ke level 3 itu ada wireless silence, stations, wireless breaks, APPTP. Nah, buat yang outdoor atau poin-poinnya. Terus yang keempat ada access point, wireless access point. Nah, ini juga bisa digunakan di rumah, di kantor, atau dimanapun. Terus juga yang kelima ada ISP. Nah, itu bisa ditanggalnya bisa lebih dari level 4. Misalnya tuh 500, jadi kayak melebihi level 4 ya. Seperti itu. Terus ada yang 6 ada controller, unlimited router usage features. Nah, level 6 ini bisa buat mengontrol banyak device karena udah unlimited. Selanjutnya itu ada selain contoh tadi juga ada contoh berikutnya. Kalian bisa dipahami saja. Mungkin sampai sini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.